dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasanya persoalan ini sangat penting, lebih-lebih di zaman di mana kemaksiatan, kejahatan terjadi di mana-mana tanpa batas waktu. Kemaksiatan, kejahatan terbaca oleh kita di setiap saat, tapi tidak ada yang mampu membendung kejahatan-kejahatan tersebut. Keluarga sebagai bagian kecil dari masyarakat telah diamanahkan untuk membentuk anggotanya menjadi orang yang saleh, orang yang taat, orang yang baik, menghargai orang lain. Lembaga pendidikan juga dengan ragam kurikulum yang dirancang, tidak hanya sekedar pengembangan pengetahuan, tetapi juga terdapat di sana pembentukan moral dan akhlak juga telah dijalankan. Para penceramah, para mubaligh dengan segenap usaha telah mengajak umat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Bahkan negara sekalipun dengan berbagai aturan yang ada, apalagi di Aceh, telah mengajak umat untuk selalu taat kepada Allah, menjunjung tinggi hak-hak orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan berbagai aturan yang dilahirkan. Tetapi nampaknya seolah-olah keluarga, lembaga pendidikan, para penceramah, bahkan negara pun telah gagal mengayomi masyarakat untuk berperilaku layaknya ajaran Islam. Muslim sejatinya mewujudkan semua ajaran Islam dalam segala sisi kehidupan. Hamba Allah yang mulia, meskipun demikian, kita tidak perlu gundah dan khawatir karena kita diamanahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Yang terpenting bagi kita adalah tetap berusaha untuk saling menasihati sesama kita, meskipun hasilnya tidak maksimal. Dalam pepatah Arab dikatakan, alaina sa'yu wa laysa alaina idrakun najah. Kita wajib berusaha, sementara hasilnya bukan tanggung jawab kita. Karena itu, dengan melihat fenomena yang ada sekarang di Aceh sebagai negeri syariat, di Kota Bancai sebagai jantung hati Provinsi Aceh, banyak kejahatan, kemaksiatan yang kita lihat di depan mata, pergaulan muda-mudi, permainan judi yang langsung kita lihat, tetapi nampaknya seolah-olah kita tidak berdaya untuk mencegahnya. Karena itu, kita selaku Muslim tetap harus mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan situasi yang kita miliki. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, wajib bagi dia untuk mencegahnya, melarangnya dengan kemampuan kekuasaan yang dia miliki. Kalaupun dia tidak sanggup, minimal dengan lisan. Kalaupun dengan lisan pun tidak sanggup, minimal ada perasaan benci dalam hati terhadap kemaksiatan yang terjadi di depan kita. Hamba Allah yang mulia, teringat cerita burung pipit yang membawa setetes air dengan mulutnya ketika ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Burung pipit itu diketawakan, "Wahai burung, apa yang kamu kerjakan? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil kamu bisa memadamkan api yang besar dengan setetes air yang kamu bawa melalui mulutmu." Burung pipit menjawab, "Betul, saya tahu, saya yakin bahwasannya setetes air dengan mulutku tidak akan mampu memadamkan air yang memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tetapi ini sebagai pertanggungjawabanku kepada Allah. Minimal aku memperlihatkan kepada dunia kepada siapa aku berpihak." Karena itu kita juga begitu. Meskipun kita tidak mampu mencegah kemungkaran, kemaksiatan dengan kekuatan, dengan lisan, minimal ada perasaan benci yang muncul dalam hati kita terhadap fenomena yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hamba Allah yang mulia, di samping itu, dalam mewujudkan masyarakat yang baik, kita tidak hanya harus melarang orang lain melakukan kejahatan, tetapi kita sendiri harus menjadi contoh teladan. Kita harus menjadi pelopor, memperlihatkan kepada anak cucu kita bahwa inilah akhlak terpuji dalam Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan, suatu saat nanti ada seorang laki-laki yang didatangkan dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Di dalamnya ia berputar-putar seperti keledai yang berputar-putar mengelilingi mesin giling tepung. Maka berkumpullah penghuni neraka mengelilingnya dan bertanya, "Hai fulan,
bukankah engkau dulu yang mengajak kami untuk melakukan kebajikan dan melarang kami untuk melakukan kejahatan? Kenapa sekarang engkau dimasukkan ke dalam neraka? Si fulan itu menjawab, Naam, inni amirun bil ma'ruf wa la af'aluhu wa anha anil munkar wa af'aluhu. Betul, saya mengajak untuk kebajikan tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya mencegah perbuatan haram tetapi saya sendiri melakukannya. Karena itulah aku dicampakkan ke dalam neraka. Untuk itu, mari kita semua memperhatikan ajaran yang paling penting ini, yang memberikan dampak positif untuk membangun masyarakat yang bagus, masyarakat yang bermartabat. Di samping itu, ancaman juga akan diberikan kepada kita jika kita mengabaikan ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tidak akan lagi peduli terhadap kondisi kita. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah akan mengancam orang-orang yang tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kiriman siksaan dan tidak akan diterima doa-doa yang kita pinta kepadanya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajaba lakum." Nabi berkata, demi zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaannya, sungguh hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, atau sungguh Allah mempercepat kiriman siksaan kepadamu, kemudian kalian bermohon kepadanya, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Hadis ini jelas ditegaskan bahwasanya manusia diberi pilihan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar atau akan dikirimkan siksaan dan tidak akan diterima doa-doa yang dipintakan. Hamba Allah yang mulia, amar ma'ruf nahi mungkar dapat menghindarkan umat manusia dari tertimpa bencana dan malapetaka. Allah menggambarkan bahwa siksa dan azab dapat datang hanya karena sebagian orang yang melakukan kemungkaran. Ironisnya, siksaan dan azab itu menyerang bukan hanya kepada para pelaku maksiat saja, melainkan juga kepada seluruh umat manusia yang ada di sekelilingnya dan mengabaikan perilaku mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kepada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Hamba Allah yang mulia, Allah menegaskan bahwasanya jika kita membiarkan kemungkaran sama dengan membiarkan kezaliman merajalela, dan dari setiap kezaliman yang ada mengakibatkan datangnya siksaan bagi pelaku dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hamba Allah yang mulia, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga semua kita dapat mengambil peran dalam mengajak umat untuk mengerjakan kebajikan dan mencegah perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الإسيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة